Halo semuanya, apa kabar? Baik-baik saja kan? Nah, jadi sebelum saya memperkenalkan diri saya ingin menampilkan satu cuplikan, satu gambar terkait materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu ini. Selamat datang, selamat belajar statistika dengan semangat dan gembira. Mari belajar statistika secara menyenangkan. The question is, statistika macam apa, statistika model apa yang menyebabkan mahasiswa atau orang-orang yang mempelajarinya merasa semangat dan gembira dalam mempelajarinya. Hal tersebut tidak lain adalah materi tentang statistika pertanian, khususnya statistika pertanian D. Jadi di sini saya Hiskiano Kirunka dengan NIM 20-45914-PN-166608 akan membahas tentang soal-soal dari UTS statistika pertanian D untuk memenuhi nilai UTS juga. Seperti itu. Dan sekali lagi, untuk for better performances, please use full screen mode, karena akan ada GIF and whatsoever gitu. Oke, so let's go. Kita akan pergi ke topik pembahasan. Ada 3 topik pembahasan di sini, yaitu pertama tentang rancangan penelitian. Jadi di sini macam APUKAD yang berjalan ini, jadi kita merancang suatu penelitian di bidang pertanian, seperti itu. Kita merancang mulai tujuan, data, dan mungkin data-data yang dibutuhkan, seperti misalkan latar belakang, atau mungkin kesimpulan misalkan. Tapi di sini kita hanya membahas tentang tujuan dan data penelitian saja. Kemudian kedua, kita menghitung peluang. Jadi kita di sini akan menghitung model-model soal peluang yang diberikan dari adanya tabel dan penjelasan soal yang ada seperti itu. Salah satu contoh yang paling umum ada tentang ini, di mana kita dapat menghitung peluang keluarnya angka 2 sebanyak 3 kali pelemparan dadu, misalkan seperti itu. Dan yang ketiga adalah distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson itu merupakan salah satu metode distribusi yang ada di materi statistika, di mana distribusi ini dapat menghitung banyaknya kejadian yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu, seperti itu. Nah, distribusi ini sangat penting karena ini sangat applicable dan dapat digunakan dalam berbagai macam kondisi seperti itu. Apakah Poisson macam ini yang dituang oleh Mickey? No, at all. Karena ini adalah distribusi Poisson yang obviously sangat matematis seperti itu. Nah, pertama kita akan ke topik pembahasan pertama, yaitu tentang rancangan penelitian. Ada soal pertama, adalah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang ada di kelas dan yang dari buku referensi. Rancangan penelitian harus ada dari tujuan dan data yang dikumpulkan. Nah, maka dari itu saya membuat satu rancangan penelitian berjudul Pengaruh Gender Roles terhadap Sustainabilitas Sektor Pertanian Desa Wisata Kemetul Semarang. Setidaknya dalam rancangan penelitian ini akan ada 3 topik yang dibahas, yaitu masalah yang terjadi. Masalah-masalah apa saja yang menyebabkan terjadinya genderos di desa wisata ini, baik itu masalah secara historis maupun masalah secara internal, eksternal, atau misalkan dari warga tersebut, atau misalkan memang keturunan, akan dibahas di rancangan penelitian ini. Kemudian kedua, faktor yang terlibat. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masalah ini terjadi. Sehingga karena masalah ini terjadi, terbentuklah proses generos ini yang mungkin terjadi secara turun-menurun seperti itu. Dan terakhir kita membahas tentang outcome atau pengaruh yang diberikan. Apa saja dampak-dampak dan pengaruh yang diberikan dengan eksistensi generos ini baik kepada warga desa wisata Kemetul Semarang maupun kepada wisatawan yang datang. Apakah mereka menyadari hal tersebut dan apa tanggapan mereka terkait hal ini? Jadi pada dasarnya seperti itu. Dan di sini kita membahas tentang latar belakang. Ada 3 macam latar belakang yang dapat dibahas sesuai kata kuncinya, yaitu terkait generos, sustainabilitas sektor pertanian, dan desa wisata. Nah, jadi kita akan pertama membahas tentang definisi dan permasalahan terkait generos secara umum. Jadi kan memang secara kita ketahui kalau generos itu merupakan isu yang sudah lama beredar di masyarakat sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang masih beredar, misalkan tentang feminist movement atau misalkan gerakan Me Too, seperti itu kan. Nah, ini kita membahas secara umum dan masalah-masalah yang terjadi seperti apa. Dan di poin kedua, karena kita mengaitkan gender roles dengan sektor pertanian, kita membahas tentang keberlanjutan dan keberlangsungan sektor pertanian terkait dengan gender roles ini. Misalkan peran wanita dalam sektor pertanian itu lebih ke arah pengedar produk atau yang mengusahakan produk-produk mentah padi misalkan menjadi barang-barang yang dapat diusahakan dan bermanfaat serta bernilai seperti itu. Sedangkan laki-laki hanya menjadi petani atau misalkan distributor, istilahnya kuli kasarnya seperti itu atau buruh. Dan kemudian ketika kita bisa membahas tentang desa wisata Kemetul Semarang. Apa itu desa wisata Kemetul Semarang, bagaimana sistem bekerjanya, siapa saja yang berperan di situ, prosesnya bagaimana akan dibahas di sini. Maka dari itu ketika latar belakang ini merujuk pada penelitian. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya gender.
faktor sektor pertanian dan dampak dari gender roles tersebut. Jadi ada faktor dan dampak yang memengaruhi sustainabilitas sektor pertanian, khususnya di Desa Wisata Komodo Semarang. Harapannya dengan adanya penelitian ini nanti masyarakat bisa lebih sadar dan lebih aware terhadap isu-isu ini seperti itu. Kemudian data yang dikumpulkan ada 3 macam data. Pertama, berdasarkan sumbernya kita menggunakan data primer, yaitu survei. Jadi data primer itu data yang dikumpulkan secara langsung. Istilahnya apa ya? Kayak live gitu, real at the moment seperti itu. Jadi kita mengumpulkan data, kita menanyakan langsung kepada orang secara langsung dan mereka akan memberikan jawaban secara langsung juga. Kemudian kedua, waktu pengumpulannya berupa cross section. Jadi cross section itu merupakan salah satu jenis data yang dikumpulkan berdasarkan banyaknya data yang dapat dikumpulkan dalam satu periode waktu tertentu. Misalkan jumlah anak-anak yang hadir ke sekolah SMA Kristen YSKI di Semarang pada dari hari Senin sampai hari Minggu itu berapa banyak misalkan yang masuk. Nah itu berarti ada satu periode waktu tertentu yaitu 1 minggu tersebut dan juga jumlah anak-anak yang masuk. Nah itu merupakan metode cross section. Kemudian sifatnya kuantitatif. Mengapa kuantitatif? Karena walaupun memang survei itu bersifatnya istilahnya kualitatif ya, karena kan istilahnya wawancara. Tapi kita menggunakan survei ini, kita menggunakan list-list atau menggunakan faktor-faktor yang kita tanyakan pada mereka dan mereka akan menjawab apakah mereka mengalami hal tersebut atau tidak. Misalkan metode ini kita gunakan untuk menanyakan wisatawan yang datang. Misalkan, apakah Anda menyadari adanya gender roles dalam Desa Wisata Komodo Semarang ini? Dan nanti ada pilihan ya dan tidak. Yang ya akan menjawab berapa banyak, dan yang tidak akan menjawab berapa banyak. Dan maka dari itu, saya menganggap metode survei sebagai metode kuantitatif dan juga berlaku hal-hal lainnya. Sehingga dari metode kuantitatif ini kita bisa membuat misalkan untuk mean, kemudian modus, kemudian mediannya, dan seperti itu. Kemudian spesifikasi data kita bisa berfokus kepada jenis-jenis pekerjaan setiap individu desa wisata, baik dari individu laki-laki maupun perempuannya. Jenis-jenisnya apa saja bisa di-list. Mungkin jenisnya petani, atau pedagang, atau bisa lainnya bahkan. Kemudian dampak dari pekerjaan yang dilakukan terhadap sustainabilitas pertanian. Misalkan dari petani, anggap saja petani di situ berasal dari jenis kelamin laki-laki. Berarti petani ini mengusahakan produk-produk yang mentah itu. Jadi mereka menghasilkan produk-produk mentah. Dan kemudian yang wanita, mereka bergerak sebagai pengedar atau pengecer misalkan, atau mereka sebagai pengusaha yang mengusahakan produk-produk mentah ini sehingga menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai seperti itu. Dan yang ketiga, kita bisa membahas tentang anggapan gender roles sektor pertanian dari sisi wisatawan dan desa wisata. Jadi di sini kita bisa membahas adanya gender roles, anggapan dan stigma terkait gender roles di sektor pertanian. Jadi tidak hanya di desa wisata tersebut, tapi juga bisa sektor pertanian secara umum. Bagaimana tanggapan mereka dan apakah mereka menyadari hal tersebut. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang kedua, apa itu konsep variabel random. Nah, jadi variabel random merupakan suatu fungsi binary real ditentukan berdasarkan variabel-variabel yang memengaruhi. Jadi ada satu nilai tertentu di mana ada variabel-variabel yang memengaruhinya. Perlu diketahui bahwa variabel random ini memang bersifat random karena memang hasilnya belum dapat diprediksi sebelumnya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Ada 2 macam variabel random, yaitu variabel random discrete dan continue. Perbedaan yang sangat mencolok dari variabel random discrete dan variabel random continue adalah bentuk angkanya. Kalau variabel random discrete itu menggunakan bilangan cacah, di bilangan yang 1, 2, 3, dan tidak ada koma atau desimal atau persenan seperti itu. Sedangkan variabel random continue lebih berfokus pada angka-angka yang tidak berhingga atau angka-angka yang koma, desimal seperti itu. Jadi kalau misalkan contoh di variabel random discrete, berarti contohnya berapa hari dalam seminggu ini dari tanggal 21 sampai 28 April misalkan terjadi hujan. Misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Berarti ada 4 dari 7 hari di mana terjadi hujan seperti itu. Nah, sedangkan kalau variabel random continue itu lebih ke data yang abstrak. Bisa dibilang contohnya misalkan jumlah atau rata-rata volume air hujan yang turun
di satu wilayah ini dari jam segini sampai jam segini pada hari ini. Kan hasilnya bisa koma, karena kan volume air hujan kan tidak semestinya hanya 1 mm atau 2 mm, bahkan kan bisa 30,5 mm, atau bahkan lebih ekstrimnya karena datanya lebih detail dan lebih valid, mungkin bisa 24,89857 mm seperti itu. Nah, maka dari itu, hal tersebut membedakan variabel random discrete dan continuous. Selain itu, memang variabel random discrete nilainya berhingga banyaknya. Jadi dalam satu periode waktu tertentu nilainya berhingga banyaknya, sedangkan random continue tidak berhingga banyaknya. Dan variabel random discrete hanya cocok untuk ruang sampel discrete yang pasti, dan variabel random continue hanya cocok untuk ruang sampel continue. Ini adalah smiley. Another smiley means another fact. Nah, kenapa random? Karena tadi saya sudah bilang, nilai yang didapatkan belum dapat dipastikan sebelumnya. Jadi seperti ini. Kan kita tahu kalau variabel random itu salah satu contohnya adalah pengambilan atau pelemparan dadu misalkan. Jadi misalkan kita tahu kalau berapa peluang munculnya angka 2 dari pelemparan 3 kali dadu. Kan kita sudah tahu. Nah, mengapa kita tahu? Karena sudah ada orang yang melakukannya. Nah, orang ini sudah melakukannya dan mempublikasikan hasilnya sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sedangkan masih banyak penelitian-penelitian yang harus diteliti dan penelitian tersebut menggunakan variabel random. Berarti memang kita harus menjalani dulu penelitian ini baru kita bisa menghitung variabel random tersebut. Contohnya ada misalkan satu acara pernikahan yang diadakan dari hari Selasa sampai hari Rabu misalkan. Nah, di situ kita disuruh menghitung berapa banyaknya orang yang datang ke dalam acara pernikahan tersebut dan mungkin makan lebih dari 3 macam makanan. Ya kan kita tidak bisa hanya menggunakan insting kita, oh bahwa kira-kira yang datang ini sebanyak 1.000 orang dan yang makan jumlah makanan yang lebih dari 2 itu 200, kan tidak bisa, karena kan memang data tersebut bisa berubah dan data tersebut bisa beragam dan tidak sesuai seperti itu. Maka dari itu akan menyebabkan kebiasaan pada data atau ketidakvalidasian data. Nah, maka dari itu variabel random ini muncul karena memang nilainya ini belum dapat dipastikan sebelumnya. Jadi kita harus melakukan penelitian ini in order for us to be able to do the solution. Seperti itu. Kemudian kedua, kita menjelaskan tentang variabel-variabel random yang ada di perancangan penelitian yang saya buat seperti itu. Nah, saya akan membahas dua terlebih dahulu, yaitu variabel random soal umum dan variabel terkait soal tadi. Nah, kalau variabel random umum, ya seperti yang kita tahu, hanya gambar yang muncul dalam lemparan 3 koin misalkan. Berarti kan ada yang muncul gambar sebanyak 3 kali, gambar 2 kali, gambar sekali, dan gambarnya tidak ada sama sekali. Sementara itu, variabel random di rancang penelitian saya ada banyak. Contohnya, banyaknya perempuan yang bekerja sebagai petani, misalnya berapa orang. Banyaknya laki-laki yang bekerja sebagai penjual makanan, berapa orang. Nah, hal ini berkaitan dengan gender roles, di mana gender roles-nya ini kita asumsikan adanya mengalami perubahan seperti itu. Karena kan memang seperti biasa kita mengasumsikan bahwa laki-laki bekerja sebagai petani dan perempuan bekerja sebagai penjual makanan. Dan kalau di rancangan penelitian ini, what if we switch the gender roles gitu, perempuan sebagai petani dan laki-laki sebagai penjual makanan. Kemudian yang ketiga, banyaknya perempuan yang menjadi petani karena keinginan diri sendiri seperti itu. Apakah ada ataukah memang perempuan-perempuan ini hanya menjadi petani karena memang disuruh seperti itu. Jadi keterpaksaan atau muncul faktor eksternal seperti itu. Kemudian yang keempat, banyaknya wisatawan yang menyadari adanya gender roles di desa wisata Komersial Semarang. Seperti tadi, adanya anggapan dan tanggapan seperti itu. Kemudian kedua, kita membahas tentang penghitungan peluang. Jadi ada soal seperti ini, kita bahas di selanjutnya saja. Nah, jadi ada soal seperti ini, sebentar saya akan membuka laser pointer. Nah, seorang petani membeli 1.000 bibit kangkung. 1.000 bibit kangkung dari toko pertanian A dan B, 600 bibit dari toko A, 400 bibit dari toko B. Setelah ditanam, 60 bibit dari toko A tidak tumbuh, dan 320 bibit dari toko B tumbuh dengan baik. Nah, maka itu berdasarkan tabel yang sudah dibuat tadi, kita membuat tabel kontingensi. Nah, ini ada formatnya. Jadi kita sudah tahu kalau total dari bibit kangkung dari toko A dan B itu kan 1.000 bibit. Jadi kita tulis di sini 1.000 bibit. Kemudian yang kedua, 600 bibit dari toko A, ditulis 600, dan 400 bibit dari toko B, tulis 400. Setelah ditanam diketahui banyak 60 bibit toko A tidak tumbuh, berarti tulis 60 tidak tumbuh, dan 320 bibit dari toko B tumbuh dengan baik, dari sini tulis 320.
Hingga dari sini didapatkan hasil bahwa bibit dari toko A yang tumbuh dengan baik adalah sekitar 600 kurangi 60, sebanyak 540 bibit, dan bibit dari toko B yang tidak tumbuh sebanyak 400 dikurangi 320, itu 80. Dan hal ini menghasilkan total bibit yang tumbuh dengan baik sebanyak 860 dan yang tidak tumbuh sebanyak 140. Kemudian pertanyaan kedua adalah, jika sebuah bibit dipilih secara acak berdasarkan tabel yang seperti tadi, berapa peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik? Jadi rumusnya adalah total bibit yang tumbuh dengan baik per total bibit yang dibeli. Total bibit tumbuh dengan baik berarti 860 ini, sedangkan total bibit yang dibeli berarti 1000 ini. Sehingga menghasilkan hasil 86/100 atau 43/50. Seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga adalah, apabila bibit dari toko B diambil secara acak, ini berapa peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Jadi tidak tumbuh adalah sebesar 80, karena total bibit tidak tumbuh dari toko B per total bibit toko B, yaitu 400. Sehingga menghasilkan hasil 1/5. Dan yang ketiga, atau keempat, maaf, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko A? Nah, this is important. Nah, mengapa Kamala Harris mengatakan itu? Karena ada satu model peluang yang harus digunakan dalam persyaratan ini, yaitu peluang bersyarat. Apa itu peluang bersyarat? Jadi peluang bersyarat istilahnya kalau misalkan ada peluang A bersyarat B, berarti pada dasarnya A akan terjadi jika B sudah terjadi. Atau apabila kita aplikasikan ke model ini, seperti ini. P A bersyarat X berarti P A irisan X per PX. Nah, maksudnya A irisan A bersyarat X itu apa? Nah, jadi di sini saya sudah menampilkan simbol-simbol. Jadi toko A disimbolkan dengan A, toko B disimbolkan dengan B, tumbuh dengan baik O, dan tidak tumbuh X. Nah, A bersyarat X mengapa seperti itu? Karena A akan terjadi jika X sudah terjadi. Kan berarti kan syaratnya kan bibit tidak tumbuh. Berarti bibit yang tidak tumbuh berada di belakang, sedangkan bibit yang berasal dari toko A itu akan menjadi hasilnya, sehingga kita menulis toko A. Seperti itu. Nah, maka dari itu kita menulis P A irisan X. Jadi toko A yang tidak tumbuh yaitu sebanyak 60, dan PX yaitu 140. Sehingga mendapatkan hasilnya 3/7. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas tentang distribusi Poisson. Apa itu distribusi Poisson? Jadi distribusi Poisson merupakan model distribusi variabel random discrete yang digunakan untuk melihat banyaknya suatu kejadian dalam periode waktu yang ditentukan. Jadi kita menggunakan metode ini yaitu untuk melihat banyaknya data yang muncul atau banyaknya kejadian yang muncul dalam satu periode waktu yang sudah kita tentukan. Nah, pertanyaannya adalah, sebelum itu kita membahas tentang rumus dulu, maaf. Jadi rumusnya adalah lambda pangkat K kali E pangkat min lambda per K faktorial. Lambda itu menandakan rata-rata banyaknya kejadian dalam satu periode waktu, sedangkan K itu menandakan banyaknya kejadian, dan itu adalah konstanta. Seperti itu. Pertanyaannya adalah, jelaskan untuk kasus seperti apa distribusi Poisson digunakan. Nah, distribusi Poisson digunakan untuk kejadian langka. Ya, kejadian langka itu berarti ditandai dengan nilai kesuksesan atau nilai P lebih kecil daripada nilai trial percobaan nilai N. Contohnya, di 1000 pengunjung rumah hantu di Dufan Ancol, kemungkinan setidaknya 2 orang pingsan karena ketakutan dalam periode waktu 1 bulan, Maret sampai April 2021, itu berapa banyak orang. Nah, dari sini kita bisa menghitungnya dengan cara peluang di mana X itu kan berarti kan orang pingsan. Berarti orang pingsan lebih dari sama dengan 2, sama dengan 1 dikurangi peluang di mana tidak ada orang yang pingsan, dikurangi peluang di mana ada 1 orang pingsan. Seperti itu. Dan kita dapat mendapatkan hasilnya. Ini ada another smiley. Another smiley means another fact. Nah, syarat dari distribusi Poisson adalah jumlah sukses lebih kecil daripada jumlah percobaan, dan kemudian data ini merupakan data independen. Jadi maksudnya data ini tidak saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak mempengaruhi hasilnya. Bukan seperti yang kita mengambil ikan, kemudian kita tidak mengembalikannya, dengan kita mengambil ikan dan kita tidak mengembalikannya, berarti antara mengembalikan dan tidak mengembalikan itu akan memberikan hasil peluang yang berbeda. Dan sedangkan distribusi Poisson ini merupakan data yang independen seperti itu. Dan lanjut, distribusi Poisson. Jadi di sini kita menggunakan
variabel atau menggunakan variabel-variabel distribusi Poisson terkait tugas kelompok yang sudah kelompok saya gunakan. Nah, kelompok saya itu adalah kelompok 20, dan kami menggunakan jurnal ini. Farm Household Access to Agricultural Services in Northern Ghana, dibuat oleh Anang dan Asante, atau ya, Anang Asante. Nah, seperti itu. Nah, apa saja variabel-variabel yang memiliki distribusi Poisson seperti itu? Jadi di sini, sebelum beranjak, saya akan menjelaskan dulu isi jurnal ini secara umum. Nah, jadi jurnal ini memiliki permasalahan yang di bawah, yaitu memang akses para petani di daerah utara Ghana ini sangat sulit. Petani-petani ini sangat sulit untuk mengakses pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan oleh pemerintah atau para stakeholder terkait bidang pertanian, contohnya irigasi, kredit, dan lain sebagainya. Selain itu, produktivitas lahan pertanian di daerah utara Ghana itu memang sangat rendah, sehingga memang tidak cocok. Padahal banyak orang di daerah Northern Ghana ini yang menjadi petani, dan they rely on the agricultural sector gitu sebagai salah satu atau bahkan satu-satunya sumber pendapatan mereka, seperti itu. Nah, maka dari itu latar belakang di sini adalah kita ingin mengetahui bagaimana sih faktor-faktor dan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi ketidakbisaan akses bagi masyarakat petani di daerah utara Ghana ini untuk fasilitas pertanian tersebut, seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi distribusi Poisson, dan khususnya metode terkait distribusi Poisson, yaitu distribusi Poisson yang tergeneralisasi. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan hasil berupa rumus seperti ini. Nah, variabel mana yang memiliki distribusi Poisson, yaitu variabel di XIR ini. Dijelaskan kalau XIR ini merupakan variabel independen seperti itu. Terdiri dari 10 jenis variabel-variabel. Itu pertama dari jenis kelamin, yang akan bernilai 1 apabila laki-laki dan 0 apabila tidak. Jenjang pendidikan bernilai tahun, ukuran rumah tangga bernilai angka, pengalaman bertani bernilai tahun, ukuran sawah bernilai hektar, kemudian pekerjaan non-petani akan bernilai 1 bila berpartisipasi, 0 apabila tidak, wilayah sawah bernilai 1 apabila di utara, dan 0 apabila tidak, spesialisasi, jadi lebih karena proporsi lahan untuk penanam padi, kemudian penghasilan dalam satuan kurs Ghana, dan grup petani akan bernilai 1 apabila menjadi member, dan akan bernilai 0 apabila tidak. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa variabel-variabel ini merupakan variabel dari distribusi Poisson. Mengapa? Karena saya sudah menyebutkan bahwa variabel distribusi Poisson itu merupakan variabel independen. Jadi, memang hasil-hasil yang ada ini tidak saling memengaruhi terjadinya suatu hasil secara umum. Jadi, istilahnya jenis kelamin tidak mengaruhi jenjang pendidikan, misal. Atau misalkan penghasilan tidak memengaruhi pekerjaan non-petani, misalkan. Jadi, memang ini satu variabel yang berdiri sendiri dan tidak memengaruhi satu sama lain. Dan juga pengumpulan data ini dilakukan secara periodik. Jadi memang tidak secara terus-menerus, tapi ada satu periode waktu tertentu di mana para peneliti, Anang dan Asante ini mengumpulkan data-datanya seperti itu. Kemudian, selanjutnya adalah kita menjelaskan mengapa kita menggunakan distribusi Poisson pada penelitian ini. Nah, ada 2 alasan. Pertama, kita menggunakan distribusi Poisson itu karena kita dapat menghitung variabel-variabel dependen. Jadi, distribusi Poisson tidak hanya dapat digunakan untuk menghitung variabel-variabel independen, tetapi kita juga dapat menggunakan distribusi Poisson untuk menghitung variabel-variabel dependen. Ada 2 macam variabel dependen, yaitu yang over dispersed, di mana nilai varian lebih besar daripada nilai rata-rata, dan under dispersed, di mana nilai varian lebih kecil daripada nilai rata-rata. Nah, secara khusus, mengapa kita menggunakan distribusi Poisson yang tergeneralisasi? Karena kita dapat menghitung kedua dari samping. Kita dapat menghitung over dispersed dan under dispersed secara bersamaan, dan kemudian secara umum berkaitan dengan jurnal yang dipakai dan penelitian terkait, kita dapat mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi jumlah akses ke fasilitas-fasilitas di sektor pertanian dan juga signifikansinya, seperti itu. Nah, jadi pada akhirnya, seperti itu. Jadi kita di akhir ini sudah membahas tentang 3 macam soal, yaitu pertama tentang rancangan penelitian, kedua tentang peluang, dan kemudian ketiga tentang distribusi Poisson. Daftar pustaka dari penelitian, daftar pustaka dari presentasi ini adalah Anang dan Asante, Farm Household Access to Agricultural Services in Northern Ghana, dan juga Zhao et al. Itu tentang the properties and application of Poisson distribution, seperti itu. Jadi pada akhirnya,
Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah melihat dan mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah baik dalam tutur kata maupun perilaku. Jadi sini saya stop share dulu. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf sekali lagi. So, once again, thank you. Banyak banget ya thank you-nya ya. Jadi, anyway, see you on the next video, I guess. Bye.